Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Wah, kembali lagi Kita bersama berjumpa kembali kami ya di segmen Selamat Sore Medan. Ya. Ini ada beberapa berita terhangat ya Bang. Terhangat. Seperti biasa kami Seperti biasa. akan membacakan ulasan-ulasan tiga berita paling Paling hits ya. hit dan hot. Hot, tapi agak sesak ini Bang. Agak sesak ini. Nungap dia. Nungap. Iya. Ya ini Tapi coba dulu nih. apa itu Bang? Apa ya? Kok ada bunga? Bunga ya, bunga. Oh, Ada merek. Belum Sorry. iklan, belum Sorry, iklan. sorry. belum Memang iklan. seperti itu kita. Iya, iya. Hmm. Belum. Oke, Bang, kembali lagi ke apa ini? Kembali ke Berita yang akan kita bacakan Ya. pertama ini itu menyangkut satu kasus yang cukup memprihatinkan sebenarnya ya. Kita sebenarnya turut berduka Berduka juga cita. dengan peristiwa ini. Jadi ada seorang driver ya Bang, driver taksi online bernama Chu Yet Hu. Chu Chu Yet How. How. Ah. Wah, ini warga Jalan Menteng. Metal. Metal. Jalan Metal 5. Jalan Metal 5 ini. Tanjung Mulia. Iya. Kecamatan Medan Labuhan ya. Mm-mm. Medan Labuhan ini. Deli. Hah, Medan Deli. Oh, Medan Deli. Mohon maaf. Medan Deli. Ini meninggal dunia dalam kondisi cukup mengenaskan. Jadi tubuhnya ditemukan di dalam jurang ya Bang. Di kawasan Gunung Salak itu di Aceh Utara. Pada Minggu pagi kemarin oleh seorang pejalan kaki. Belakangan diketahui ternyata dia ini warga Medan. Ya. Ada dugaan dia ini dibunuh Bang. Dan sempat ini juga ya, keluarganya itu pengumuman orang hilang ya kemarin sempat di medsos ya, di medsos di ya Bang. medsos. Ini ramai nih dibicarakan Bang, cukup kejam ini. Tapi saya penasaran juga nih Bang. Kalau menurut Abang gimana Bang? Korban ini kan usianya sudah 58 tahun. Sementara Kok bisa jadi perjalanan dari Medan ke Loksmawi itu kan cukup jauh Bang. Di usia 58 tahun, seorang perempuan lagi kan sendiri. Agak aneh ya. Aneh kan? Nah, ini Are kalau nyetir kayaknya ke gak pandai saya. Pandai nyetirnya ya Bang. Medan Loksmawe itu lumayan jauh sih sebenarnya. Jauh Bang, cukup jauh. Kita ke apa aja rasanya Wala badan Simpang, ini ya. Wala Simpang Dan lah bilang. usia itu kan belum setua ya. Iya. belum apa ibu itu kan. Iya. Mungkin nggak ya? Nah, itu jadi pertanyaan sebenarnya Bang. Betul nggak ibu ini? Pertama, betul nggak mengantarkan penumpang? Ya kan? Kemudian pengemudi driver itu apa diterima sama aplikasi itu Di usia segitu di ya, usia Bang? 58. Nah, ini Kayaknya enggak ya? itu saya kurang Ada tahu batasan juga. usia. Ada ya? Setahu aku ada batasan usianya. Berapa tahun gitu ya. Tapi itu Ini- nantilah. Iya, itu nanti. Biar polisi yang Biar polisi. menyelidiki. Tapi sekarang ini Bang, Kalau kita saja merasa aneh, iya. polisi pasti merasa aneh juga. Asal jangan polisinya pun nggak merasa aneh. Ini makin aneh nanti jadinya. Ini makin aneh. Nah ini Bang, kebetulan reporter kita Goklas sudah berada di Balai Persemayaman Bang. Ya. Ini mungkin Goklas nanti akan Mungkin bisa menjelaskan bagaimana- lebih detail ya. detail lah dari kita. Nah. Sudah mendapatkan info-info. Ini Goklas, Goklas, halo? halo? Apakah monitor? Halo Oke, Goklas. Ya, suaraku terdengar Bang? ya silakan. Silakan Silakan, Goklas. bisa dilaporkan. Langsung. Oke, saat ini saya sedang berada di Balai Persemayaman, tempat di mana jenazah dari wanita supir taksi online yang bernama Chu Yet How, yang berumur 58 tahun ini akan segera dikebumikan pada hari Kamis ke depan. Itu. Nah, diketahui memang jenazah telah sampai di Balai Persemayaman itu sejak Senin malam. Dan memang dari beberapa keterangan warga sejak pagi tadi jenazah sudah dapat dilihat, dan beberapa dari pihak keluarga dan kekerabat dekat dari korban ini sudah datang mengunjungi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Nah, adapun diketahui jasad Chu Yet How ini ditemukan di jurang kawasan Gunung Salak di Kecamatan Nisam Antara di Aceh Utara pada hari Minggu sekitar pukul 4 sore.
Nah, pada saat itu korban ditemukan oleh warga setempat bernama Abdul Hasim yang hendak membuang air kecil. Nah, korban ditemukan dengan luka yang berada di kepala dan wajah, diduga akibat hantaman benda tumpul. Nah, adapun berdasarkan keterangan Kapolres Aceh Utara, AKBP Eko Hartanto, mengatakan pihaknya masih mendalami berbagai fakta yang ditemukan di lapangan. Nah, namun Eko enggan sampai saat ini menjelaskan lebih lanjut sudah berapa saksi yang diperiksa. Namun dari hasil penyelidikan polisi diketahui korban berangkat dari kota Medan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, dan penumpang memesan taksi online tanpa menggunakan aplikasi. Nah, sampai saat ini, dugaan sementara kepolisian korban Ciu Yat Hau ini menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Dan kepolisian pun masih terus mendalami kasus ini dan melacak sosok penyewa terakhir supir taksi online tersebut. Koklas, itu tadi disampaikan bahwa penumpangnya memesan tanpa aplikasi, itu langsung atau bagaimana itu? Nah, jadi berdasarkan keterangan warga, karena dari pihak keluarga sendiri masih belum ingin berbicara langsung karena berada dalam kondisi yang berduka. Jadi berdasarkan keterangan warga, penumpang ini adalah orang yang dikenal oleh wanita tersebut, dan itu dibawa langsung. Jadi penumpang ini menghubungi wanita tersebut, lalu kemudian berangkat dari Medan pada hari Kamis ke Lausimawe, ke Aceh. Dan kemudian kabarnya setelah sampai di Aceh itu masih dapat dihubungi oleh pihak keluarga. Namun di saat ingin membawa penumpang kedua dari Aceh menuju Medan, pada saat penumpang kedua naik ini, itu keluarga masih dapat menghubungi korban. Namun setengah jam setelah di perjalanan, korban tidak lagi dapat dihubungi oleh pihak keluarga. Itulah hari Jumat yang lalu, dan pada saat itulah pihak keluarga pun langsung melapor kepada kepolisian sampai hari Minggu ditemukan tewas di Aceh Utara. Oh, baik. Artinya ada dugaan pembunuhnya ini adalah penumpang yang kedua, ya? Berarti bukan penumpang Ya, yang dari Medan pertama, ya? Bukan Bang. Itu berdasarkan keterangan dari warga-warga yang dimana sejak pagi tadi keluarga dari korban itu bercerita kepada warga-warga sekitar di sini. Atau apa ada kemungkinan penumpangnya itu kembali lagi? Penumpang dari Dengan Medan penumpang misalnya, yang dengan sama, penumpang ya, yang sama? Enggak ya? Tidak, kabarnya memang bukan penumpang yang sama, tapi penumpang yang berbeda memang. Oh, oke. Berbeda ya. Terus pertanyaan tadi yang sempat membuat kami di sini penasaran, apa betul ini Ibu Ciu Yat Hau ini memang supir taksi online sehari-harinya? Nah, jadi berdasarkan 58 tahun ya? Iya. keterangan dari kepala lingkungan setempat, bahwa Ibu Ciu Yat Hau ini rupanya kesehari-hariannya juga adalah pedagang botot. Jadi dia lebih aktif sebenarnya pedagang botot, cuman di masa pandemi ini pedagang botot kan mengalami penurunan pendapatan, dan pada akhirnya dia pun sesekali untuk menjadi drive online. Seperti itu, Bang. Nyambi. Selama ini pencari barang bekas ya. Pencari barang bekas ya, rongsokan istilahnya. Mencari barang bekas. Oh begitu ya, artinya menjadi driver hanya sambilan ya. Kalau sejauh ini ada komunikasi nggak dengan suaminya mungkin atau anaknya, karena kan kabarnya dia ini punya anak perempuan yang mau masuk SMA, begitu? Iya, berdasarkan memang keterangan dari warga setempat, ibu ini adalah sosok yang sangat tangguh, karena dia sebagai salah satu tulang punggung keluarga, karena suaminya tidak terlalu sering mencari uang, tapi dia lebih aktif untuk mencari uang untuk anaknya yang sekarang mau masuk SMA. Dari korban memang ada satu anak dari keluarganya. Anaknya berapa nih, Goklas, ibu ini? Kurang dengar, Bang? Anaknya berapa orang? Anaknya ada satu orang wanita. Oh, satu tunggal ya. Anak tunggal ya. Baik. Iya. Baik Goklas, terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Siap. Ya Bang, jadi gambaran dari Goklas ini memang sudah nampak ya bagaimana keseharian korban ini. Korban merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian ternyata menjadi driver ini sambilan ya. Tapi memang yang jadi pertanyaan itu ya Bang, di usia segitu
apa bisa diterima? Apa bisa gitu ya? diterima masuk ke dalam aplikasi itu? Iya. Ya kecuali memang apa ya? Ya tapi katanya tadi memang sehari-hari itu ya. Itu ya. Sehari-hari jadi Berarti apa ya? bisa Berarti bisa. di usia seumur abang umurnya berapa? Masih Belum- bisa ya. belum terbilang sepuh lah ya. Iya. Oh. Pokoknya masih lebih muda dari Lebih ibu muda ini. dari ibu itu ya. Ibu Ciu. Ciu. Iya. Nah, jadi kita berharap ya Bang, semoga kasus ini Semoga bisa cepat diungkap oleh pihak polisi. kepolisian. Karena tadi sudah ada petunjuk-petunjuk sedikit Iya. kan, bahwa dia bawa penumpang dari sini dan di Aceh itu penumpangnya penumpang berganti. lain ya berganti ya. Nah, kita berharap lah cepat diungkap. Kalau perlu memang pelaku-pelaku semacam ini kalau meminjam bahasa polisi Bang dilakukan Ditegas terukur kan? tindakan tegas dan terukur. Ya, ya. Harus dijebolkan kakinya itu. Nah, ini kejam ini luar biasa ini kurang ajar betul ini. Didengkul ya. Didengkul. Agak payah sembuhnya itu kalau Iya. Biar dia teringat terus kan. Ini kalau aku buat jahat lagi payah. Nah, kita berharap polisi harus bertindak tegas ini. Baik, ini kita lanjutkan Bang. Ini berita selanjutnya apa kira-kira Bang yang lagi Ini hits dari ini? sebenarnya dari peristiwa yang kemarin juga sudah disampaikan oleh rekan kita yang selalu terlambat itu. Yang terlambat siapa itu? Telat aja asal apa telat. Kita jangan kayak gitu ya. Memalukan ya, Iya. nggak profesional ya. Ada aja alasan kalau telat ya kan. Aduh. Nah, tapi sudah disampaikan oleh mereka kemarin. Kejadiannya di Pekan Labuhan ya. Labuhan ya, Jalan Yosudarso. Itu ada sepeda motor Scoopy itu diserempet oleh salah satu Truk milik perusahaan minyak negara. Nah, itu ya. Iya. Oh. itulah pokoknya. Dan korban meninggal dunia ya, Bang. Korban meninggal dunia. Dengan kondisi tubuh Yang apa ya? Remuk ya. remuk dan katanya sadis lah pokoknya. Kalau kita sampaikan di sini mungkin kalau ada yang punya Makan ya. lagi makan nanti hilang selera Pasti ya ya, kan. Untung kru kita udah selesai makan kan. Makan seblak. Kita yang duduk di sini Nggak dia yang dikasih, makan. tengok aja. Tengok aja Kita gitu. kasih tengok aja. Aduh. Aduh. Baik, Bang. Ini kira-kira apa lagi, Bang? Dan ini beritanya mungkin karena netizen ingin mengetahui lebih lanjut penasaran soal ya. ini kan perusahaan kenapa bisa tersenggol, kenapa apa. Karena Tadi saya dapat kabar juga tadi ada- katanya sopirnya sudah diamankan. Sopir sudah pertama. kemarin sopirnya bilang Keceplosan. sopirnya kemarin kemarin sih bilang sudah siap bertanggung jawab katanya. Tapi dari penelusuran wartawan kita tadi ya memang daerah itu Rawan ini ya, kecelakaan rawan ya. Satu Mobil- lagi mobil memang yang- bukan cuman truk besar, tapi di sana itu jalannya nggak bagus, Bang. Iya kan? ada wisata baru, Wisata? wisata air. Iya. Wisata 1000 apa gitu ya? 1000 apa katanya? Pulau kayaknya ya. Oh. Karena lobang-lobang kayak tinggal di Mars gitu ya. Jalan rusak, hancur berabu, aduh parah. Ini juga harus Pokoknya semua lah. Jadi Itu perhatian berbagai pihak lah ya. Cobaan hidup di sana. Mau keluar Iya. rumah. Malas Malas ya kan, sudah begitu terbayang keluar. ya. Kalau mau keluar itu udah terbayang ini. Ini berapa kilo ini Iya. macetnya ini kan. Aku rasa pun Bang orang-orang yang tinggal di sana itu punya jiwa yang temperamen. Iya. Enggak juga. Enggak juga. Ada juga yang Ada ada juga yang yang- temperamen, Ah. ada juga yang penghuni surga. Oh gitu ya. Karena kan kalau di jalan Sabar dan menerima. Oh iya. Iya. Itu kan salah satu penghuni Hanya surga. mengelus Ya. dada ya. Ah. Astagfirullah. Kalau kata gitu ya. para pemuka agama kita, kiai-kiai itu kan gitu. Penghuni surga adalah mereka yang bersyukur dan bersabar. Oh iya. Tapi Jadi orang sana banyak, selalu- banyak juga yang gak sabar. Banyak. Iya. Lor, gitu. Jangan kau Iya. gitu kan. Orang Medan lah pula kan. Dan ada kayak gitu ya. Klaksonnya beda dia. Beda, pakai Karena- mulut. Iya gitu kan, sini enggak. Oi. Lor. Oke, Bang. Lanjut. Nanti entah apa yang keluar lagi dari kita. Ada reporter kita ini di ex Bandara Polonia yang akan melaporkan terkait vaksinasi. Vaksinasi ya, Pak? Oke. Ini ada Hani ya. Hani, bagaimana kondisi terakhir di sana? Iya, terima kasih Bang Agus dan Bang Arai. Ya,
Selamat sore Tribuners, selamat sore Medan. Saat ini saya sedang berada di Bandara Polonia, tempat dilaksanakannya vaksinasi massal yang diadakan oleh pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan Polda Sumut. Dan di sini dibuka vaksinasi massal ini dibuka pada hari Kamis 3 Juni 2021 lalu. Nah, tetap direncanakannya seharusnya ini dilakukan vaksinasi massalnya hanya 1 hari. Tetapi karena antusiasme warga yang sangat tinggi sehingga vaksinasi massal ini dilanjutkan sampai 1 minggu ke depan atau tepatnya sampai besok hari Rabu tanggal 9 Juni 2021. Dan berdasarkan pantauan di lapangan tadi, vaksinasi massal ini diikuti oleh kurang lebih 1.000 warga Medan, dan dari keterangan yang kami himpun berdasarkan keterangan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Pak Syamsul Nasution, bahwasanya perharinya disediakan dosis sebanyak 1.000 dosis vaksin untuk warga Kota Medan yang berminat untuk divaksinasi. Tetapi ada juga meskipun ini terbuka untuk warga Kota Medan dengan membawa kartu tanda penduduk atau KTP, tetapi ada kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi ini, yaitu lansia, guru, dan juga pekerja publik. Sehingga nanti ketika warga yang ingin mengikuti vaksinasi menyerahkan KTP-nya kepada petugas yang melakukan pendaftaran, dan petugas akan melakukan penyeleksian terhadap warga yang ingin mengikuti vaksinasi. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun juga, hingga hari ini sejak tanggal 3 Juni 2021 lalu sudah kurang lebih 4.000 warga Medan yang sudah divaksinasi di lokasi vaksinasi massal ini di eks Bandara Polonia. Dan diketahui juga sejak awal 2021 pemerintah Kota Medan sudah melakukan vaksinasi massal beberapa kali, sehingga vaksinasi massal ini merupakan vaksinasi massal yang sudah dilakukan kesekian kali untuk mencapai imunitas massal warga Kota Medan. Begitu Bang Arai dan Bang Agus. Baik, sejauh ini Hani sudah berapa ribu orang kabarnya yang sudah melakukan vaksinasi di sana nih? 4.000 katanya tadi. 4.000 ya? 4.000 lebih 4.000 Bang Arai. lebih ya? Dan besok adalah hari terakhir vaksinasi di sini. Lebihnya nggak tahu berapa ini ya. Apakah lebih 200, 300 belum tahu ya. Namun sejauh ini semuanya serba gratis lah ya. Karena kita khawatir kan ada oknum-oknum kadang yang mau memanfaatkan situasi seperti kasus kemarin begitu. Gimana nih? Mungkin karena udah ada kasus itu nggak berani lagi sekarang, Rai. Jadi agak... Iya, berdasarkan informasi yang kami himpun semuanya gratis Bang Arai, tidak ada dipungut biaya, hanya saja yang penting membawa KTP, KTP warga Medan, dan juga nanti petugas akan menyeleksi mana kelompok-kelompok yang diprioritaskan. Dan di sini dalam vaksinasi ini yang diprioritaskan itu lansia, pekerja publik, dan juga yang diutamakan guru termasuk kelompok yang diutamakan dalam vaksinasi massal ini karena menjelang pembelajaran tatap muka Juli 2021 mendatang. Gitu Bang Arai. Baik. Itu apa bisa langsung mendaftar di situ Hani, atau memang ada pendaftaran bertingkat gitu, misalnya dari kelurahan dulu bawa surat tertentu, atau bisa langsung datang ke sana? Ya, bisa langsung datang ke sini aja Bang Agus. Tidak ada pendaftaran sebelumnya. Jadi bisa langsung datang ke sini bawa KTP. Tapi berdasarkan informasi yang kami himpun juga tadi dari PLT Kepala Dinas Kesehatan mengatakan bahwa meskipun diutamakan warga Medan, tetapi jika ada warga yang di luar Medan tetapi dari daerah yang berdekatan, misalnya dari Deli Serdang yang tidak jauh dari Medan seperti di daerah Tembung atau di daerah Medan Sunggal yang perbatasan dengan Deli Serdang, itu masih bisa vaksinasi massal di sini. Yang penting di Medan dan sekitarnya gitu. Tembung itu Medan. Tembung itu kita pakai pisah kayaknya. Tembung itu di luar ASEAN. Baik Ani, terima kasih banyak atas laporannya. Tunggu satu lagi nih. Ini tadi mumpung disinggung soal sekolah tatap muka. Oh iya. Itu tadi kita dapat info Wali Kota Medan
Bobi Nasution itu mempertimbangkan beberapa hal untuk membuka kembali ya sekolah kembali ya. sekolah tatap muka pada Juli. Itu perkembangan terakhirnya bagaimana nih? Iya benar, pemerintah Kota Medan sekarang tengah bersiap untuk melakukan sekolah tatap muka di bulan Juli 2021 nanti, Bang Agus. Dan perkembangannya sejauh ini, Wali Kota Medan mengatakan dari total 20.000 guru yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Medan, hampir 15.000 diantaranya sudah menerima vaksinasi. Sehingga saat ini Pemko Medan tengah mengejar agar mencapai setidaknya 90% dari seluruh guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan di Kota Medan sudah divaksinasi. Dan juga saat ini berdasarkan apa yang disampaikan Wali Kota Medan tadi, bahwasanya Pemko Medan tengah bersiap untuk mempelajari bagaimana mekanisme dimulainya pembelajaran tatap muka, seperti pembangunan infrastruktur di sekolah seperti tempat cuci tangan, pembatasan jumlah siswa, dan juga berapa jam siswa ada di sekolah, berapa persen dari seluruh siswa yang masuk ke sekolah. Begitu diantaranya nanti bakal dibahas lebih lanjut, begitu Bang Agus. Baik, Hani. Terima kasih. Cukup dari Hani? Cukup Bang. Iya. Makasih Hani. Tegas dan terukur. Iya, dilanjutkan lagi Sudah laporan-laporannya. 4.000 lebih ya sedikit lah ya kan. Berapa? Terus kemudian soal rencana sekolah. Wah ini juga. Karena sekolah ini sekarang kan yang paling ini ya, siswa ini kayaknya sudah lebih dari 1 tahun, ya. Hampir mau masuk 2 tahun libur. Iya. Anak-anak kecil begitu sekolah tua. Atau nggak pandai nulis lagi. Iya betul lah. Nggak pandai nulis lagi. Siapa? sama gurunya ya. Iya, sama gurunya. Ibu siapa? Ya? Sama kawannya pun. Iya. Nah, yang paling agak lucu itu, ini nanti kita diprotes lagi sama netizen. Oh iya. Bilang nggak lucu Iya, kan katanya. betul. Kita jangan pakai bahasa lucu. Ya. Apa ya? Yang Bahasa unik lah. Yang unik. Unik. Siswa yang masuk kelas 1, ya kan? Masuk kelas 1. Nah, ketika ini Pemko Medan nanti mengeluarkan kebijakan sekolah tatap muka, iya. itu sudah kelas 3. Oh gitu Bang? Iya, masuk kelas 3 dia, Juli. Paling tidak 1 tahun dia sudah melewati itu. Jadi belum sempat akrab sama kawannya. Iya. Jangankan gurunya, Iya betul. kawannya Sama juga pun enggak ya kan? Nanti pas apa kan? Kacau. Kamu siapa katanya? Iya. Padahal kawan sebangkunya. Astaga. Gawat memang COVID ini. Kita berharap segera berlalu lah COVID ini ya. Iya. Aduh, biar adik-adik kita bisa sekolah lagi, teman-teman kita bisa kuliah lagi. Dan gara-gara COVID ini juga, ya kan? Sekarang pendaftarannya kan mau mendaftar sekolah Online. itu online, PPDB. Online. Dan hari ini PPDB online itu kacau, Rusak. rusak. Ada tadi laporan dari wartawan kita, ya kan? Dia mendaftar di Medan. Di Medan. SMA 5. Iya. Ya kan? Keluar namanya di SMA 1 Pantai Labu. Untung nggak di Botswana ya, Bang. Botswana ketemu Ningsau dia lagi bawa tombak ya kan? Tombak. Ini Dari Teladan, ya kan? bisa sampai Pantai Labu. Pantai Labu. Deli Serdang. Itu orang tuanya yang denjut itu, Mak. Iya, ini Dan orang tuanya betul gimana? nggak ini kan gitu kan? Anakku sekolah di Pantai Labu. Mikirkan ongkosnya aja pun udah sesak dia. Waduh, ini ada yang salah kayaknya ya, Bang. Ada yang salah. Atau memang proses pelaksanaannya ini nggak beres atau bagaimana Nah, ini? itu coba ini kita memang tanya satu nih. kasus yang betul ditemukan Iya, ya. ditemukan. Wah, ini tadi ya. Ya kan nggak ece-ece acara kita ini. Astaga. Walaupun kita ketawa-ketawa gini. Iya, betul. Tapi tadi memang apa ya? Karena mungkin karena berdekatan dengan berita duka tadi ya. Duka ya, betul. Padahal kita ketawa kan untuk Ketawa, jalan-jalan itu. jalan ya. rusak sebenarnya ya. Bukan orang meninggal yang kita ketawain. Bukan, itu sama sekali Bukan. bukan. Kita turut berduka dengan Duka. peristiwa-peristiwa. Jalan yang rusaknya itu menyebabkan kenapa orang- kita ketawain? Karena Iya. dari tahun berapa puluh itu masih dari 1882. iya. Ada Imbang-imbang Masjid Raya katanya. produser Rusak. kita di sini. Jalan itu sudah rusak sebelum dia lahir. Produser kita orang sana ya. Orang sana. Astaga.
Makanya nampak Makanya kita ketawa tadi. Tua-tua di jalan dia. Tua-tua di jalan, betul. Iya. Jalan rusak ini perhatian. Makanya sering terlambat dia. Makanya kayak gitu. Oh iya betul. Jadi Kita sampai mana tuh? sampai sekolah tadi yang bisa Sekolah. daftarnya di Di Medan, SMA 5 di Teladan. Ha, keluar namanya di Pantai Labu. Ini Pak tolonglah, ini kayak mana ini? Kok bisa kayak Masa gini? lari. Ini Ah. Bapak mau main-main apa cuma? Makanya, untung nggak nyebrang pulau dia kan? Aduh. Ini ada yang sudah terhubung dengan kita Ada langsung, kawan Pak? kita di sana nih. Halo, Dengan Freddy. Fred. Nah, ini dia. Halo Freddy. Silakan. Halo ya. Ya, silakan Ya, halo. dilaporkan. Ya halo, selamat siang Bang Agus dan juga Bang Arai. Sore. Selamat sore. Matahari udah mau jadi benang. Udah mau gelap pun masih kau bilang juga siap. Mana? Ya. Ya Mainkan. halo. Ya. Ya halo, selamat sore Bang Agus dan juga Bang Arai. Saat Sore. ini saya Freddy Santoso sedang berada di kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara, di mana tadi siang tadi itu banyak puluhan warga atau masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya melalui online itu terkendala karena sistem yang ada di PPDB online Sumut ini mengalami error, sehingga tadi puluhan masyarakat yang mengeluhkan kejadian itu langsung kemari dan tadi langsung diterima oleh petugas PPDB yang ada di sini. Puluhan ya, Fred? Dan Puluhan iya, ya? Bang. Puluhan orang ya? Puluhan tadi Bang. Berarti bukan cuma satu yang tadi case-nya kan Iya. satu di Medan langsung ke Pantai Labu. Jangan-jangan ada yang lebih jauh lagi, Fred? Iya. Ya, tadi memang keluhannya tadi ada juga tadi beberapa masyarakat tadi yang daftarkan anaknya di SMA Negeri 1 yang ada di Jalan Cikditiro ini. Namun setelah menyimpan atau meng-save itu datanya itu malah terdaftar di Pantai Labu begitu. Bang Agus dan juga Bang Arai. Itu hanya satu kasus atau ada kasus lain yang sama? Dan itu kayak sepertinya itu berulang ya Bang Agus dan Bang Arai ya. Sama juga tadi disampaikan oleh rekan kita juga tadi bahwa ada dia daftar di SMA 5 namun terdaftar lagi malahan di Labuan Batu juga tadi. Oh, Bang Arai dan Labuan juga Bang Agus. Batu. Lebih jauh lagi. Ini sekolahnya antar lintas provinsi kayaknya ya, kayak bus ya, Bang ya. Naik kereta api. Iya. Kan? Aduh. Berarti dari Medan dia naik kereta api malam lah ya. Iya. Mau sekolah ya. Tadi saya dengar Fred, servernya itu rusak. Bagaimana keluhan orang tua siswa mengenai kerusakan server ini seperti apa? Baik itu keluhan orang tua dan tanggapan dari Dinas Pendidikan sendiri seperti apa? Ya, baik Bang Arai dan juga Bang Agus. Tadi saya sempat berbincang-bincang juga dengan beberapa orang tua. Dia tuh mengeluhkan bahwa server itu emang sedikit terganggu, yaitu salah satunya ketika semua calon peserta ini sudah mendaftarkan diri dan segala macam mengisi data, namun ketika ada pilihan simpan itu dan muncul hasilnya itu justru hasil yang diisi itu tidak sesuai dengan hasil yang keluar itu, Bang Arai. Dan tadi juga kita sempat berwawancara dengan Sekretaris PPDB Online yang ada di Sumut ini. Dia mengatakan bahwa justru para orang tua itu yang tidak memahami sistem yang ada di PPDB Online ini. Jadi mereka tadi mengklaim, menyatakan bahwa harusnya itu sebelum mendaftarkan itu ada riwayat histori yang ada di handphone ataupun laptop itu harus dihapus dahulu. Dan menurut saya itu sebenarnya tidak berpengaruh ya jika harus menghapus riwayat pencarian itu. Dan tadi juga dikeluhkan juga oleh beberapa orang tua bahwa ya itu memang tidak akan berpengaruh masalah pencarian, sisa-sisa pencarian yang ada di perangkat terhadap sistem pendaftaran online ini, Bung Arai dan juga Bang Agus. Baik, Fred. Kok harus Aneh juga ya, Bang? Nggak mungkin lah kayaknya. Kalau memang pihak sekolah ataupun dinas bilang ini orang tua yang nggak ngerti, ya memang nggak ngerti mereka kok daftarnya di sini bisa, keluarnya di Labuan Batu, keluarnya di Pantai Labu. Kayaknya itu alasan. Aku sendiri pun nggak ngerti, Bang. Kok bisa gitu? Apa hubungannya daftar itu dengan harus History. clear history namanya istilahnya tuh kalau di IT. Iya.
Nanti coba kita tanya ini, atau jangan-jangan ini settingan dari oknum-oknum dinas. Kadang kan ada gitu bang, sengaja ini kita agak acak sikit biar orang-orang sisipan kita bisa kan gitu bang. Kalikan aja satu orang Tapi 5 juta kan gitu bang. Tapi Itu sekarang hitungannya. nggak ini lagi kan? Ya bang? Nggak ada sekolah-sekolah favorit lagi, nggak ya? Nggak ada sih bang, cuman kan Kalau dulu lah masuk SMA 1 itu kan semua anak pejabat, Iya. misalnya anak orang kaya. Sekarang Cuman sekarang kan- kawan-kawan kita di Kampung Sundere kan bisa masih masuk bisa di situ iya kan? betul. Tapi yang namanya prestise ini kan orang Tetap ya. tetap bang ya kan. Kau sekolah di Betul, mana? betul. Sekolah sana katanya kan gitu kan. Ini juga harus jadi sorotan juga ini. Kenapa kok? Predi tadi masih ada nggak? Pred? Masih itu, Bang. Kesoran kita bercakap ya kan. Bisa. Nah ini solusinya gimana, Fred? Tadi ada solusi nggak, Fred? Jadi sampai dengan hari ini tadi belum ada solusi yang konkret dari Dinas Pendidikan. Jadi mereka itu hanya menganjurkan agar para calon peserta didik itu yang mengalami kesulitan itu harus datang kemari, nanti dari Dinas Pendidikannya akan diarahkan lagi seperti apa tahap selanjutnya. Namun tadi juga sudah melakukan sidak Ombudsman Sumut Bapak Abiyadi Sregar tadi, dia mengatakan akan melakukan pengawasan di Dinas Pendidikan ini terkait banyaknya keluhan masyarakat. Dan tadi juga Kepala Ombudsman Sumut Abiyadi Sregar juga menyebutkan bahwa ada salah satu peserta atau wali yang melaporkan kejadian ini di Ombudsman Sumut. Atas laporan itulah tadi Ombudsman Sumut langsung bergerak kemari dan Abiyadi menyebutkan akan terus memantau dan mengawasi proses yang ada di sini. Jadi begitu Bang Arai dan juga Bang Agus. Baik, Fred. Itu yang tersesat tadi, Fred, gimana apanya? Solusinya. Apakah sudah dikembalikan? Soalnya ada Labuan Batu, ada yang Pantai Labu, ya kan? Itu apakah sudah dikembalikan, diarahkan kembali ke sekolah yang dia tuju atau bagaimana? Atau masih juga Nggak ada solusinya. nggak ada solusi, menunggu gitu? Jangan sampai Ya, dimarahin. jadi tadi Bang Arai dan juga Bang Agus dapat saya sampaikan tadi para orang tua yang pilihan sekolahnya yang berubah itu tadi diarahkan untuk mendaftar ulang secara manual di sini, tadi dibantu dengan petugas Dinas Pendidikan juga tadi. Dan dapat saya katakan Bang Agus dan juga Bang Arai bahwa yang dikatakan oleh Ombudsman Sumut tadi bahwa Dinas Pendidikan Sumatera Utara ini belum siap dengan sistem yang ada pada saat ini. Jadi berdasarkan sidak yang dilakukan Ombudsman juga tadi, dari jumlah petugas yang ada juga itu tidak sesuai, dan Dinas Pendidikan Sumut juga tadi tidak menyediakan tim IT di sini sehingga mereka kewalahan. Jadi sistem yang ada di sini benar-benar kacau balau karena mereka satu tidak menyediakan tim IT dan juga tim yang ada di sini jumlahnya terbatas sehingga puluhan para orang tua siswa, calon siswa tadi itu bisa dikatakan itu terbengkalai, tidak terlayani dengan baik begitu. Baik, Fred. Baik, Freddy. Terima kasih. Terima kasih, Freddy, atas laporannya. Ya, mungkin besok kita akan pantau ulang ya, Bang. kembali soal PPDB ini karena memang penting dan banyak di ini orang ya. Iya. Baik, Freddy. Terima kasih, Freddy. Baik, Bang Arai dan juga Bang Agus. Ya. Ya, selamat bertugas. Jadi Bang, memang ternyata nggak ada IT-nya. Iya, Bapak belur lah pula ya kan? Hah? Harusnya IT yang dia apa, bukan Iya, dukun kan? di situ. Bukan. Taruh orang tuh pula dukun. Gimana mau? Cemana mau bagus, astaga. IT-nya mungkin cuma 1-2 orang ya kan, padahal ini kerja yang sangat besar Iya. kan, seluruh Sumatera Utara. Kemudian tadi banyak orang tua yang datang ngeluh kalau cuma ditangani 1-2 orang IT, ya kelabakan. Iya. Sama kayak misalnya jual nasi goreng, Bang. Itu kalau pengunjungnya rame, nggak mungkin waktu sendiri ngaco nasi itu gini kan. Harus pulang tangan agak gini kan. Inilah kadang ada orang-orang kita ini memang Kan melihat kebutuhan juga Iya. ya kan. Kalau kebutuhannya besar, tentu armadanya juga harus besar, petugasnya disediakan. Iya. Ya kan? Ini enggak. sampai bisa ada yang
ke Labuan Batu. Cuman Ini kayak aku mana masih ini, memikirkan yang ke Labuan Batu tadi. Ini Cuman dia sekolah. kalau Pak Gubernur tahu marah nggak dia nih? Oh, Pak Gubernur kita. Pak Edi nih. Disuruh- Atau Pak Edi belum tahu ya? belum tahu kayaknya, Belum tahu kayaknya Pak Edi nih ya. Coba Nanti kita mungkin Pak Edi nonton tayangan kita ini mungkin Iya. besok ke sana. Besok kita arahkan. entah ada pula Karena tahu ada yang disuruh push up kan? iya, entah ada pula nih kan, mana tahu timnya Pak Edi nonton kan? Ya. Ya masalah ini bisa dilaporkan ke Pak Edi. Pasti nonton. Iya kan? Besok Orang ini kan tukang ngelaporkan. timnya Pak Edi ya. Iya. Besok Tapi ini nggak apa-apa. Ini harus dilaporkan. suruh Pak Edi ke dinas kan? Tapi Pak Edi masih di luar kota. Oh, di luar katanya. kota? Tapi biasa malam balik. Pulang ya. Biasanya gitu. 1 hari aja. Satu hari ya. 1 hari. Apa agenda ini Bapak ini? Nah, itu. Kita berharap Pak Gubernur ini tahu, harus tahu nih Pak Gubernur. Udah pasti ini. udah sampai ke Iya. telinganya. Karena Bang, kalau nanti ini terus-terusan ribut, ini jadi bola salju, otomatis yang kena Pak Gubernur. Ini nggak betul nih katanya. Iya. Padahal yang nggak beres oknum dinas pendidikannya. Wah, makanya Pak Edi harus turun, marahi, pantau ini kan gitu Bang. Betul nggak Bang? Betul. Iya, ini kalau Pak Edi tahu marah beliau ini. Marah, Bang. Ya pasti. kan? Mau disenggak. Di mana otak kau? Suruh push up ya. Iya. Aduh. Pak Edi kan masih apa dia? Darah Kadang kita darahnya Bang, kasihan juga nih orang-orang tua ini kan Bang. Iya. Dia pengen anaknya itu sekolah di tempat yang bagus ya kan. Iya. Terus kemudian juga kan nggak semua orang tua ini punya fasilitas yang lengkap bilang lah ya kan. Tapi kalau kayak gini kan gimana gitu ya kan, kasihan gitu orang-orang tua ini. Padahal sudah dikasih kesempatan ya, Iya. sama pemerintah ini sudah dikasih Ruang, ya kan? bahwa sekarang tidak ada lagi sekolah favorit Favorit sudah apa segala ada. Jadi macam. semua berhak untuk sekolah di tempat yang bagus. Bagus. Jadi semua merata. Nah, seperti itu. Oke, sudah berapa lama kita? Lama, cukup lama. Sudah cukup lama. Mulai tadi kita review sedikit. Review. Pertama kasus. Nah ini mungkin ada yang nggak tahu juga. Oh ini, iya, ya kan? betul. Katanya tadi kalian ngomongin ojol, terus abis itu ngomongin apa namanya yang meninggal di jalan, terus soal jalan rusak, kemudian soal PPDB pula ini. Acara apa ini nggak jelas acaranya. Oh berarti dia nggak nyimak Bang, nggak nyimak dari awal. Nyimak dong. Ini namanya Selamat Sore Medan. Jadi, Ini Selamat Sore Medan nah, kita mereview berita-berita yang hits di Tribun di Medan. tribunmedan.com satu hari ini. Ya, jadi dari sekian banyak yang hits kita pilih kita 3. kumpul ada 3 berita. Nah, kebetulan hari ini yang menjadi sorotan itu kasus perampokan Iya. driver taksi online yang merupakan warga Jalan Metal. Iya. Korban dibuang di Aceh. Aceh Utara. Itu yang pertama. Yang Yang kedua kedua itu yang masih menjadi sorotan sebenarnya kasus Laka Lantas. Yang kejadiannya kemarin sebenarnya. Kemarin ya, Bang? Kemarin, tapi di tempat kita karena banyak yang baca itu sampai hari ini hitsnya tetap tinggi. Dan itu tetap kita bacakan. Itu kejadiannya di Medan Labuhan. Nah, yang ketiga itu soal PPDB. Yang orang daftar di Teladan, SMA 5 Teladan diterimanya bisa Pantai Labu. Sama di Labuan Batu. Iya. Pening itu. Nah, sepanjang kita membacakan berita-berita hits tadi, ada beberapa topik yang mungkin berkaitan. Misalnya tadi yang kasus di Medan Labuhan ya Bang. Beberapa faktor memang kenapa kecelakaan sering terjadi. Pertama mungkin memang banyak kendaraan yang lalu lalang di sana, kendaraan besar. Kemudian yang faktor kedua itu jalan rusak, lobang-lobang di sana. Nah, makanya itu perlu kita bahasakan. Ya. Mudah-mudahan, ya kan? Walaupun kita agak ketawa tadi sedikit. Iya, karena produser kita di sana lahirnya. Iya, betul. Dari lahir sampai dia tua. Yang buat kita ketawa itu bukan peristiwa kecelakaannya, bukan. Produser kami. Produser kami orang sana. Dia lewat tadi sampai ambil garuk-garuk kepala. Sampai gini-gini dia. Gitu, saking dia stresnya sampai dia. Dari belum lahir dia sampai tua, jalannya rapi bagus-bagus ya. juga. Kayaknya itu perlu dibeton. Iya. Nah, tadi kenapa ada pembahasan vaksinasi juga? Itu kita selingi dengan kabar-kabar terupdate ya Bang. Iya. Yang terjadi juga hari ini begitu. Soal- Jadi bukan kita lompat sana lompat sini, kita bukan kerasakti bos. Iya.
Untung nggak kita bahas soal ikatan cinta. Aduh. Makin pening. Makin pening. Apa cerita kalian ini kok ikatan cinta pula? Siapa namanya? Siapa? Nggak tahu aku. Nggak nonton. Enggak. Nggak nonton. Kalian nonton semua nggak? Tapi aku Aldebaran. Siapa dia? Suka kalian. Tapi ada juga aku baca selintas semalam, Bang, yang menjadi berita hit sebenarnya. Penonton ikatan cinta desak pemain ini dipecat. Malas kita beritakan itu ya. Suka kalian lah situ. Aduh. Oke, sampai ketemu lagi hari Kamis. Karena besok bukan kawan kita kami. yang sering telat itu. Jadi jumpa lagi dengan kami di hari Kamis. Sampai di sini dulu segmen Selamat Sore Medan. Sampai jumpa. Selamat sore Medan. Wabarakatuh. Salam. Salam sehat.